Halo semuanya, selamat pagi, siang, malam, atau kapanpun Anda mengakses video ini. Perkenalkan, nama saya Filipus Gilbert Kurniawan. Saya adalah seorang mahasiswa dari program studi manajemen Universitas Macung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan strategi analisis teknikal pada cryptocurrency menurut versi saya. Dan tujuan dari adanya video ini adalah menganalisa bagaimana strategi buy and sell, bagaimana dan kapan melakukan beli dan jual pada koin yang telah saya beli. Sebelum kita masuk ke strategi analisis, berikut ini adalah bukti riwayat transaksi yang telah saya lakukan. Ada beberapa koin yang telah saya beli, yaitu ada BNB, ada WIN, dan juga Ethereum. Namun kali ini saya ingin mengulas pada satu koin saja, yaitu ETH pair BIDR. Tertulis pada tanggal 19 November 2021 kemarin, lebih tepatnya sekitar pukul setengah 5 sore, saya membeli koin Ethereum yang sudah pair dengan BIDR. Dengan harga per koinnya tercatat sekian, 59 juta sekian, dan koin yang saya dapatkan sebesar 0,0016 per satu koin. Sebelumnya perlu diketahui, saya sampai sejauh ini masih belum melakukan sell, dikarenakan saya tidak selalu bermain kripto dan tidak memantau secara berkala market yang ada di pasar. Baik, sekarang kita masuk ke analisis teknikal. Di sini setelah saya setting yaitu di ETH pair BIDR, kemudian time frame yang saya gunakan kali ini yaitu di satuan 4 jam, di satuan waktu 4 jam. Dikarenakan saya berencana melakukan trading dalam jangka waktu menengah atau biasa dikenal dengan sebutan swing trader. Pertama-tama, sebelum kita melakukan analisis teknikal, kita harus menentukan support dan resistennya terlebih dahulu, guna untuk memberi batasan atau petunjuk mengenai daerah harga tertinggi dan harga terendah. Ini sangat penting. Untuk support, saya ambil garis. Saya menentukan garis supportnya di tanggal transaksi, yaitu pada tanggal 19 maksud saya. Sekitar sini, baik. Dan dapat kita lihat bersama, menurut market pada garis tersebut harga koin sudah sangat murah, oke. Dan untuk selanjutnya kita menentukan garis resistennya, yaitu di titik tertinggi di sekitar 68 juta per koin. Karena menurut market, oke. Karena menurut market, harga tersebut sudah mahal dan mencapai nilai paling tinggi. Nah, kemudian setelah kita menentukan support dan resistance, kita masuk ke strategi indikator. Ada 3 indikator yang saya pakai dalam analisis kali ini. Indikator pertama yang saya gunakan adalah indikator RSI untuk mendukung analisa technical trading saya. Analisa RSI atau biasa dengan kepanjangan relatif strength index atau indeks kekuatan relatif. Sebentar. Nah, dapat kita lihat bersama, saya menentukannya pada di mana transaksi buy pertama saya, yaitu di tanggal 19 November. Dapat kita lihat bersama di tanggal 19 November menunjukkan situasi oversold, oke, yang menandakan sinyal beli. Karena dalam teori RSI, jika sudah di bawah angka 30, sebentar, 30, 40, 50, 60, 70. Nah, jika sudah di bawah angka 30, sudah menandakan di bawah angka 30, jadi artinya sudah oversold. Sedangkan jika sudah di atas angka 70, artinya sudah overbought. Oke. Nah, kemudian indikator ini pada tanggal 1 Desember yang sudah mencapai titik tertinggi, yaitu yang menandakan sinyal sell atau sinyal overbought, artinya adalah waktunya untuk menjual. Oke, akan tetapi karena kebetulan satu dan dua lain hal, saya sedang tidak memantau market pada saat tersebut, pada tanggal 1 Desember tersebut, jadi kebetulan juga saya tidak menjualnya. Oke, kemudian kita masuk ke MACD.
Indikator yang kedua yang saya gunakan, yang saya pilih juga adalah MACD. Nah, kenapa saya memilih indikator MACD setelah RSI? Dikarenakan RSI dan MACD ini sebetulnya adalah dua indikator yang saling berkaitan dan berkesinambungan. Dan ada sebuah istilah yang mengatakan bahwa RSI sama MACD itu adalah sebuah kawan. Oke, RSI adalah kawan dari MACD. Adalah sebuah istilah yang mengatakan hal tersebut. Jadi itulah alasan mengapa saya memilih indikator MACD setelah indikator RSI. Nah, hal tersebut dibuktikan dengan kenapa kok bisa berkaitan atau berkesinambungan. Hal tersebut dibuktikan dengan dapat kita lihat bersama, tepatnya di tanggal transaksi saya beli pada tanggal 19 November. Garis yang saya arahkan tersebut di saat indikator RSI menunjukkan oversold, melebihi ini, menunjukkan oversold. Di saat itu pula kita tarik ke bawah. Di saat itu pula indikator MACD menunjukkan pola golden cross. Golden cross atau dalam arti lain garis tersebut berpotongan naik ke atas yang menandakan sinyal buy, yang menandakan bahwa kita harus membeli di saat itu. Dan itulah alasan saya membeli koin ETH BIDR di saat tersebut di tanggal 19 November. Kemudian sama halnya dengan indikator yang ditunjukkan oleh RSI saat sinyal overbought di tanggal 1 Desember tadi. Sebentar. Nah, sekitar tanggal 1 Desember. Nah, di saat yang sama pula, indikator MACD, oke, kita tarik ke bawah, juga menunjukkan sinyal dead cross, kebalikan dari golden cross, yaitu dead cross, atau dalam arti lain, garis tersebut berpotongan turun ke bawah, sebaliknya, turun ke bawah, yang menandakan sinyal sell atau waktu untuk menjual koin. Oke. Nah, kemudian indikator yang ketiga setelah RSI, MACD, kita masuk indikator yang ketiga yaitu Bollinger Bands yang saya pilih. Nah, oke, sekarang kita fokus, kita RSI kita sementara tinggalkan terlebih dahulu, MACD kita tinggalkan, kita fokus ke indikator Bollinger Bands atau biasa disingkat dengan indikator BB. Nah, definisi dari indikator Bollinger Bands ini adalah indikator yang digunakan untuk analisis yang lebih ke jangka pendek. Oke, seperti yang saya bilang tadi bahwa saya berencana dengan melakukan trading jangka menengah. Jangka menengah lebih ke pendek, yaitu atau biasa dikenal dengan swing trader. Nah, sebagai contoh, ketika saya membeli di tanggal 19 November kemarin, nah, sekitar di sini, di saat garis terendah, oke, menunjukkan garis terendah. Saat garis terendah, saya seharusnya menjual di tanggal 21 November. Nah, sekitar sini. Di harga 63 juta per koin. Nah, di saat garis ini menunjukkan bahwa resist indikator Bollinger mencapai titik tertinggi. Resist indikator Bollinger mencapai titik tertinggi. Akan tetapi karena alasan yang telah saya sebutkan tadi, saya tidak sempat menjualnya karena saya bukan full timer trader dan juga tidak memantau pasar secara berkala. Oke, kemudian nah begitu pula ketika kembali pada garis support indikator Bollinger terendah, garis support indikator Bollinger terendah yaitu di tanggal 22 November yang menyentuh harga di angka 57 juta sekian per koin. Nah, di saat harga menyentuh sekitar harga tersebut, maka indikasi saya harus menjualnya kembali adalah di saat harga mencapai titik garis resist indikator Bollinger tertinggi, yaitu di tanggal ini, 25 antara 25 dan 26 November. Perpindahan 25 ke 26 November. Nah, di saat tersebutlah harga telah mencapai 65 juta per koin. Nah, analisis Bollinger ini sangat dalam tanda kutip jitu digunakan ketika seorang trader ingin melakukan jual beli saham atau jual beli koin dalam konteks ini dalam jangka pendek. Oke, dalam jangka pendek. Oke, demikian tadi analisis
ketiga indikator yang saya gunakan dalam menganalisis koin ETH BIDR, yaitu ada RSI, ada MACD, dan juga ada yang terakhir Bollinger Band. Nah, saya menggunakan 3 indikator tersebut dan memilihnya dikarenakan ketiga indikator tersebut adalah yang sangat populer di kalangan technicalist. Apa yang dapat saya simpulkan dari hasil analisis teknikal yang telah saya lakukan adalah untuk saat ini dikarenakan keadaan market atau pasar masih kurang baik, jadi kita mending atau lebih baik melakukan metode wait and see saja untuk beberapa waktu, menunggu market kembali stabil. Di sisi lain, market juga sedang mengalami fase downtrend dikarenakan sekarang sudah di penghujung akhir tahun dan juga munculnya varian virus corona yang baru yaitu Omicron yang cukup mempengaruhi tren pasar yang ada saat ini. Sekian video analisis teknikal dari saya. Terima kasih dan salam profit.